Seorang ratu dengan marah-marah datang mencariku. Aku kira karena baju tidur yang aku curi. Ternyata bukan. Kemarin suami pergi tanpa pamit. Sampai sekarang belum kembali. Elder Su, teman baik suami, tahukah kemana ia pergi? Setelah mendengar alasan, aku lebih bingung. Su Bei kemarin tak pernah bertemu Kaisar Timur, bahkan baru saja mau mengunjunginya. Ratu Lin melihatku benar-benar tak tahu, langsung tanpa ragu pergi meninggalkannya. Kalau begitu, aku pergi dulu. Melihat itu, aku buru-buru berteriak, "Tunggu, aku belum kembalikan kutangmu." Tapi Ratu Lin buru-buru mencari suami. Sebelum aku selesai bicara langsung hilang. Aku menghela napas panjang. Karena Kaisar Timur tak ketemu sekarang, pergi ke adik ke-9 dulu. Sun Wuke yang merawat San Wulan semalaman melihatku datang. Langsung tersenyum senang. "Kakak, akhirnya kau datang. Aku mandi dulu, adik sementara serahkan padamu." Aku dengan lembut menopang San Wulan duduk. "Lukamu belum sembuh, jangan bergerak kasar." San Wulan pipi memerah, mau memberi ciuman pagi. Tapi tiba-tiba melihat bekas gigitan baru di tanganku. "Jangan-jangan kakak selingkuh?" Lalu ia bersandar di dadaku, bertanya, "Kakak pergi kemana semalam?" Seluruh tubuhku kaku, cepat menghilangkan gambar mesum di otak. Tentu istirahat di kamarku sendiri. San Wulan diam menatapku beberapa saat. Tiba-tiba membuka pakaian luar, mendekat ke wajahku. Napas harum berkata, "Suami, apakah aku cantik?" Wanita cantik dalam pelukan langsung membuat suamimu ini gagap. "Cantik? Cantik? Tentu cantik." San Wulan mata genit tersenyum mengait kerah baju. "Kalau begitu, apakah suami mau lebih lanjut?" Lalu lagi memegang tanganku menekan payudara besarnya. Kau menggoda lagi." San Wulan dengan kasar memegang daguku tanpa bicara menciumku. Setelah puas berpisah, aku mau masuk tahap berikutnya. San Wulan menyamping menghindari tanganku sambil menunjuk bekas gigitan di punggung tanganku. Kalau suami bisa menghilangkan ini, hari ini boleh. Mendengar itu aku menghela napas. Hati wanita dalam laut. Tapi tindakanku ini di mata San Wulan jadi tak mau kompromi. Jadi ia menggigit gigi, langsung menarik pakaian dalamnya. "Suami, bagaimana ini?" Pemandangan memabukkan ini membuatku berteriak, "Good!" San Wulan lembut membelai wajahku. "Sekarang tahu siapa yang terbaik untukmu?" Setelah selimut menutupi kami berdua, tempat tidur kayu mulai berderit. 1 jam kemudian, aku yang berkeringat keluar dari selimut, terengah-engah. San Wulan tertelungkup di dadaku, sedih menggambar lingkaran. "Suami, apakah aku terlalu tak berguna? Bagaimana kalau aku panggil kakak untuk bergabung?" Aku mengangkat tangan mengumpulkan energi, membantu San Wulan mengobati lecet di lututnya, sambil tanpa ragu menolak sarannya. Pertama kali main bertiga, aku benar-benar tak kuat. Baru sembuh dari sakit sudah memaksakan diri. Lagi pula, apakah kakak orang seperti itu? Setelah mengusap hidungnya, tiba-tiba bertanya, "Adik mau naik kuda?" San Wulan mendengar langsung memikirkan permainan tertentu, langsung malu menunduk. "Ini tak baik. Bagaimana kalau kakak lihat?" Melihat San Wulan seperti ini, aku dengan ujung kaki tahu ia memikirkan hal aneh. Buru-buru serius menjelaskan, "Jangan berpikir aneh, maksudku naik kuda sungguhan." San Wulan yang malu marah langsung membungkus diri dengan selimut, melotot padaku menunjukkan ketidakpuasan. Waktu berikutnya, aku dan San Wulan menunggang kuda bersama, berkeliaran di sekitar tanah suci. Saat malam kembali, San Wulan cemas membisik di telingaku, "Ke Nanfeng ini, kakak harus sangat hati-hati." Aku mau menghibur, tapi melihat bayangan hitam tiba-tiba melintas di atas kepala. Aku asal mengambil daun, mengumpulkan energi menembakkan ke bayangan itu. Langsung menembus bahu kanannya. Tapi orang itu terus lari tanpa henti. Aku memeluk San Wulan menghibur. "Jangan takut, hanya kebetulan lewat." Pria itu memasuki gua dengan tangan terkulai. Beberapa orang yang menyambut langsung peduli. "Ada apa?" "Pemimpin baik-baik saja." Pria itu tak sabar melambaikan tangan. "Tak apa." Sial benar. Sekarang keadaan berubah. Kaisar Timur keluar kota. Pedang Dongting belum ada kabar. Kalau terburu-buru mengaktifkan formasi darah mungkin ada masalah. Orang terdepan mendengar tak peduli. Jinanyu paling awal tribulasi. Di bawah formasi darah paling banyak bisa mengeluarkan kekuatan realem penggabungan. Pria itu berpikir sebentar, lalu mengangkat tangan tegas berkata, "Baik, langsung bertindak." Sebelum panggung naik ke Immortal berakhir, tak akan ada lagi Kaisar Timur di dunia. Di lembah sepi, Jinanyu diam menunggu ramuan Immortal Fate di depannya matang. Saat itu tiba-tiba menengadah ke puncak lembah. Tak biasa, di sini terlalu sepi. Kenapa tak ada suara serangga atau burung? Lalu ia kembali menopang dagu, duduk di depan ramuan Immortal Fate melamun. Hanya sedikit kultivator di dunia yang lebih kuat dariku. Lebih baik tenang di sini menunggu ramuan Immortal Fate mekar. Saat pikiran melayang, pipinya tiba-tiba memerah. Dalam hati tiba-tiba lagi mengingat sosok anggun itu. Jinanyu panik berdiri, menghilangkan gambar di otak. Asal, sudah jadi pria ratusan tahun,
Apa harus buru-buru jadi wanita di saat genting? Saat itu, angin sepoi-sepoi bertiup. Ramuan Immortal Fate yang tadinya baik-baik saja tiba-tiba jadi rumput kering. Jinanyu marah berdiri berteriak. Siapa di sana main hantu? Keluar! Baru selesai bicara, bola cahaya merah darah menyelimuti Jinanyu. Lalu beberapa bayangan cepat mengelilinginya. Kami sudah lama menunggu Kaisar Timur. Jinanyu, tahun depan hari ini adalah hari kematianmu. Jinanyu tak peduli melirik orang-orang ini. Mungkin ada orang di dunia bisa bicara begitu padaku, tapi pasti bukan kalian semut. Pria berambut putih mengejek dingin. Jinanyu, kau belum sadar kenyataan. Ini formasi darah. 108 kultivator yang dikerahkan semuanya kekuatan menyatu jiwa pertengahan ke atas. Sedangkan kau sekarang paling banyak bisa mengeluarkan kekuatan realem penggabungan. Hari ini kau pasti mati. Jinanyu tenang menarik napas. Sepertinya murid-murid dari 10 negara timur yang hilang secara misterius adalah korban kejahatan kalian. Siapa yang memberi kalian keberanian muncul di tanah suci? Brak! Suara ledakan keras. Awan api besar yang dihasilkan ledakan langsung melesat keluar lembah. Jangan coba-coba mengorek kami. Selamat tinggal Kaisar Timur. Di sisi lain, Yaoyan yang sedang bermain catur dengan diri sendiri seperti merasakan sesuatu. Gidak catur di tangannya langsung jatuh ke papan. Ada masalah dengan Xiaoji. Tapi ramalanku jelas menunjukkan kebuntuan. Seharusnya tak ada masalah. Ternyata malam itu setelah Jinanyu pergi, Yaoyan secara khusus meramal untuknya. Setelah memastikan ia hanya akan mengalami kebuntuan dan ada orang baik yang menolong, barulah ia tak diam-diam mengikuti melindungi. Tapi perasaan tidak menyenangkan sekarang membuatnya tak tenang. Jadi ia memutuskan meramal lagi, melihat siapa sebenarnya penolongnya. Waktu kembali ke malam itu, saat aku dan San Wulan berpelukan duduk di tepi kolam, San Wulan yang sudah merasakan kenikmatan, tiba-tiba tertarik, memegang tanganku bilang, lukanya sudah sembuh. Aku yang juga bernafsu menelungkupkannya, bersiap menghukum di tempat. Tiba-tiba telapak tangan terasa nyeri hebat. Aku duduk dengan ekspresi serius, perlahan mencabut pecahan hitam yang menancap di telapak tangan. Aura sial yang melingkupinya membuktikan, ini bukan senjata biasa. Digabungkan dengan pria berbaju hitam aneh tadi, aku langsung sadar, mungkin ada kejadian besar di sekitar. Tapi apa hubungannya denganku? Malam musim semi pendek, lebih baik kita bersenang-senang. Tapi San Wulan melihatku terluka, sudah tak ada minat untuk bermain di alam terbuka. Aku menatapnya lembut. Adik tidak sadar, setelah kita bersatu, aura sial di tubuhmu berkurang. San Wulan kaget, buru-buru duduk bersila memeriksa meridiannya. Lalu ia bergumam tak percaya. Benar-benar berkurang? Aku tidak bohong kan? Setelah aura sial berpindah, tubuhmu pulih sedikit. San Wulan menatapku dengan mata berkaca-kaca, tersentuh. Kakak begitu baik padaku, sampai berani memindahkan aura sial ke tubuh sendiri. Aku tersenyum lega. Siapa bilang akan pindah ke tubuhku? Tapi belum selesai bicara, aku merasakan aura sial muncul di meridian. Aduh, aura sial benar-benar pindah ke tubuhku. Tapi aku tidak peduli, malah bersemangat melihat San Wulan. Bukankah ini berarti selama kita terus bercinta, adik tidak akan dalam bahaya? Tapi San Wulan langsung menolak. Tidak, kalau aura sial pindah ke tubuhmu, lalu ada masalah, rugi besar. Kecuali kakak menemukan cara menyelesaikan sepenuhnya. Kalau tidak, mulai sekarang tidak akan kubiarkan lagi. Lalu ia berbalik pergi dengan mata berkaca-kaca. Besok masih ada pertarungan. Kakak istirahat lebih awal. Keesokan harinya, di pagi buta, pertandingan antara Sekte Pedang dan Sekte Tao akhirnya dimulai. Namun setelah menunggu lama, tak seorang pun melihatku muncul di sekitar arena. Kaisar Selatan yang awalnya bermeditasi tiba-tiba membuka mulut. Entah kemana Kaisar Timur pergi. Acara sepenting ini pun tidak hadir. Mendengar itu, Yaoyang tak bisa menahan kekhawatirannya. Xiaoji pergi ke lembah Danzu, lalu hilang kontak. Jangan-jangan orang yang bisa memecahkan kebuntuannya belum juga muncul. Di area Sekte Pedang, King Xin memandangi Xiao Roqing dan yang lain dengan ekspresi aneh. Kalian semalaman tidak istirahat baik? Di mana Subei? Jangan-jangan tidak datang. Ternyata, San Wuke semalam melihat adik perempuannya tak kunjung pulang, lalu buru-buru pergi ke tempatku untuk mencari informasi. Hasilnya, ketiga muridku pun tidak tahu kemana aku pergi. Khawatir terjadi sesuatu, keempatnya tidak berani istirahat. Mereka berjaga sepanjang malam di halaman menungguku kembali. Namun sampai pagi, jejakku tak juga terlihat. Guru pasti datang, beliau pasti sedang mencari celah kelemahan Elder Tong atau tertahan urusan lain, kata mereka. Saat itu, wasit menyalakan dupa di tengah arena dan mengumumkan, jika Elder Su tidak tiba sebelum dupa ini habis, maka dianggap menyerah. Tepat setelah suaranya habis, sebuah bayangan melayang di atas arena dengan menginjak pedang terbang. Mohon maaf semua, Subei terlambat. Bolehkah aku menenangkan adik muridku dulu? Tong Xiu dengan tenang mengangkat tangan menyetujui. Tidak apa, bagaimanapun juga aku tidak akan kalah. Ping Xin memandangi dua orang dengan lingkaran hitam di mata yang sama, lalu terdiam. Jangan-jangan mereka berdua berlatih sepanjang malam. San Wuke heran melihat adiknya sendiri. Kulihat wajahmu lebih segar. Apa kamu makan pil perawatan wajah? San Wulan malu-malu memalingkan kepala. Mungkin aku kebanyakan makan. Lalu ia memandangku dengan khawatir saat aku melangkah ke arena.
Kakak, kau harus sangat berhati-hati. Dengan tangan terkembang di belakang, aku menoleh memberinya tatapan menenangkan. Tenang saja, aku bilang aku tidak akan kalah. Kemudian aku menghunus pedang mendekati Tong Xiu, membuat Elder Tong menunggu lama. Sebelum suaranya habis, sebuah aura pedang yang mengerikan langsung menyerang ke depan Tong Xiu. Wasit langsung terpana. Aku belum bilang mulai. Tong Xiu tanpa terburu-buru mengangkat tangan, dengan mudah menangkis serangan yang keras itu. Elder Tong memang pantas dijuluki nomor 1 di bawah Tao Penyatuan. Dalam hal kekuatan, Su Bei merasa tidak setara. Tapi karena Su Bei sudah naik ke panggung ini, tentu tidak mau mudah menyerah. Beberapa bayangan pedang meluncur deras ke arah Tong Xiu, tapi Tong Xiu hanya melambaikan cambuk debunya, menghancurkan semua bayangan pedang. Elder Su bisa mengeluarkan semua kekuatanmu. Situasi ini membuatku tegang. Kekuatan Tong Xiu ternyata melampaui perkiraanku. Karena itu, aku tidak berani lagi sok jagoan, langsung menarik pedang Qingping dengan energi spiritual untuk melayang di udara. Tong Xiu memuji dengan penuh apresiasi. Jika bicara kemurnian energi spiritual, aku jauh di bawahmu. Lalu ia mengayunkan cambuk debu di tangannya dengan bangga. Tapi, Tong masih memiliki kecenderungan langit dan bumi. Menyatu 3 kemurnian, hadapi lengkungan. Perisai Tong Xiu baru terbentuk, pedangku sudah menghantamnya dengan keras. Energi di dantianmu sebanyak apapun tidak bisa menandingi luasnya langit dan bumi. Melihat energi spiritual merah menyala yang membungkus tubuhku seperti aliran air, aku merasa tubuhku terperangkap di rawa. Setiap gerakan terhalang kekuatan besar. Maka aku mengangkat tangan memanggil kembali pedang Qingping, kedua tangan erat memegangnya di depan dada, lalu tiba-tiba memutuskan gunung dan sungai menikam ke tanah. Aura pedang yang menggila menyebar ke sekeliling, sekaligus menghancurkan energi spiritual merah yang menempel di tubuhku. Tong Xiu dengan tenang mengayunkan cambuk debu. Menyatu 3 kemurnian, 3 depan, bagian bawah angin, tebasan angin depan. Pisau angin yang terkumpul dari angin kencang melintas dengan cepat, langsung menghancurkan riak aura pedang. Tong Xiu dengan angkuh memutar cambuk debunya. Kecil sekali, tetap saja kecenderungan langit dan bumi. Pisau angin yang ganas menerobos lapisan aura pedang, menderu ke arahku. Saat hampir terkena tebasan pisau angin kencang separuh hari tiba-tiba hilang. Aku dengan tenang berdiri di tempat. Elder Tong, ilusi seperti ini tidak berguna bagi Su. Kemudian aku mengangkat pedang menatap, mengeluarkan tebasan pedang keempat yang mengerikan. Senja setelah hujan. Tong Xiu tak mau kalah membentuk mantra. Elder Su, ini bukan ilusi sederhana. Mereka berdua saling serang lama, tak ada yang bisa mengalahkan yang lain. Tong Xiu yang sedikit kusut mengangkat sudut bibirnya. Su Bei, kau adalah lawan terkuat yang pernah Tong temui sejauh ini. Kalau bukan karena kecenderungan langit dan bumi, mungkin aku tidak sepertimu. Tapi di dunia ini tidak ada seandainya. Langit dan bumi tidak bisa dilawan. Kau harus menyerah. Dengan ayunan cambuk debu Tong Xiu, awan hitam yang menyelimuti seluruh kota suci tiba-tiba memancarkan kilat petir. Li Wendu melihatnya takjub. Semua metode Tao di dunia berasal dari sekte Tao. Di bawah kecenderungan langit dan bumi seperti ini, kekuatan manusia bagaikan semut. Tong Xiu melayang di bawah awan petir, berkata, Tong sangat menghormati Elder Su, tapi di panggung menuju dewa hanya ada satu pemenang. Menyatu 3 kemurnian, menenangkan ikan, kosong di tengah. Petir jadi api. Di bawah langit, semua hanyalah semut. Melihat beberapa petir giok dari langit menujuku, aku mengangkat pedang Qingping dengan tenang. Aku, Su Bei, tidak mengecewakan sekte pedang. Pedang ketujuh, menderu ke langit. Ledakan mengerikan langsung menyapu seluruh arena. Akhirnya, aku yang kurang satu langkah, tubuh berlumuran darah, terjatuh lemas di arena. Tong Xiu yang juga terluka cukup parah bangun terhuyung-huyung, tak percaya melihat tangan kananku yang sedikit terangkat. Elder Su, luka separah ini masih mau bertarung? Sebelum aku sempat bicara, wasit naik ke arena dan berteriak mengumumkan, pertarungan ini dimenangkan sekte Tao. Begitu suaranya selesai, Ping Xin langsung muncul di sampingku, cemas memeriksa lukaku. Setelah memastikan tidak fatal dan hendak membawaku turun, Yao Yan berjalan pelan ke depanku, mengeluarkan piring giok bertuliskan 4 kata, setengah Tao Penyatuan. Elder Su, ini untukmu. Tong Xiu melirik piring giok yang mewakili nomor 1 di bawah Tao Penyatuan itu, lalu melihat papan sekte nomor 1 di dunia di tangannya. Ini namanya menindas orang baik-baik ya. Tidak main lagi, aku pergi. Setelah meninggalkan arena, Ping Xin langsung menyerahkanku kepada Yao Yan. Tadi ia menerima kabar dari sekte pedang. Luo Ritian si bajingan itu kabur dari penjara. Yao Yan tersenyum mendengarnya. Kebetulan, aku juga ada kebuntuan yang ingin ku minta tolong Elder Su pecahkan. Saat aku akhirnya bangun, Yao Yan kebetulan membawa obat masuk. Aku mengusap kepala yang pusing. Putri Suci, Su Bei belum siap dengan es krimnya. Saat itulah aku baru sadar. Sepertinya aku tidur di kamar tidur Putri Suci. Yao Yan memerah pipinya meludah kecil ke arahku. Di dunia ilusi kita hampir menikah, masih peduli ini. Lalu ia meletakkan obat, mulai memeriksa lukaku. Sesaat kemudian ia tak bisa menahan teriakannya.
Meridianmu sudah pulih semua. Aku dengan percaya diri berpose. Kalau Subei tidak bertindak, ya sudah. Kalau bertindak, pasti meridiannya putus semua. Jadi sudah punya banyak pengalaman penyembuhan diri. Yaoyan tersenyum tipis. Kalau begitu, dalang cepat minum obat. Aku mengusap sudut bibir yang tumpah obat. Tadi di panggung menuju dewa, Putri Suci bilang pemecahan kebuntuan. Maksudnya apa? Yaoyan sambil memijat pantatku berkata, aku ingin kau mencari Kaisar Timur. Muridku itu... Belum selesai bicara, aku langsung bangun dan melompat keluar. Kakak Ji adalah sahabat macanku yang paling baik. Aku segera mencari. Melihat punggungku yang lari pontang-panting, Yaoyan teringat waktu kecil saat gurunya menggodanya tidak akan laku. Ia dengan bangga bilang, Yaoyan hanya ingin jadi wanita paling terhormat di dunia, tidak mau menikah. Guru, muridmu agak menyesal, tapi aku tidak bisa merebut prianya. Di sisi lain, Jinanyu yang compang-camping terus menuju pedang Dongting sambil menghindari pengejaran. Ternyata setelah pria berambut putih mengaktifkan formasi pengorbanan darah, hanya melukai parah Jinanyu. Menghadapi pengepungan belasan orang, Jinanyu langsung memicu kecenderungan langit dan bumi, dipadukan dengan meridian yin maksimal, berusaha menerobos kepungan. Tapi dengan luka parah dan kekuatannya terbatas, ia tidak bisa mengeluarkan tenaga penuh, langsung terlempar. Di saat genting, ia tiba-tiba sadar dirinya terlempar ke arah kekosongan tenggara oleh formasi. Meski tidak tahu disengaja atau tidak, sekarang hanya bisa mencoba menerobos ke arah ini. Maka ia mengerahkan seluruh energi spiritualnya, langsung membuat celah di formasi pengorbanan darah. Pria berambut putih melihatnya marah berteriak. Mengapa formasi pengorbanan darah Kaisar Timur ada celahnya? Jinanyu yang berhasil lolos kondisinya tidak baik. Tanpa penekanan pil emas api bijaksana, serangan balik meridian yin maksimal langsung membuatnya sulit bertahan. Apa hanya bisa mengandalkan meridian yang maksimal Subei? Untuk lolos dari kejaran pria berambut putih, Jinanyu menggunakan sisa energi spiritual terakhirnya, membentuk bayangan burung es, membawanya terbang cepat ke pedang Dongting. Tapi tindakan ini juga membuat semua meridiannya putus, sama sekali tidak punya daya melawan. Pria berambut putih senang melihatnya, langsung memberi perintah, jangan biarkan dia lari, hari ini Kaisar Timur harus mati. Melihat serangan telapak tangan dari belakang, Jinanyu tersenyum ketir. Tak kusangka, aku akan mati seperti ini. Lalu ia perlahan menutup mata. Kalau begitu, kalian ikut mati bersamaku. Sesaat kemudian, burung es raksasa meledak. Awan api besar muncul dari jurang. Kebetulan lewat di sini, aku melihat banyak kristal es muncul. Langsung mengangkat tangan menangkap satu dan memeriksanya. Kristal es ada bau darah dan sedikit aura jahat. Kaisar Timur ada di dekat sini. Dengan menyapu dengan kesadaran spiritual, aku cepat menemukan jejak Kaisar Timur. Tapi saat melompat menyambut sosok itu, aku baru sadar, ini ternyata Peri Nanji. Sebelum sempat berpikir apa yang terjadi, teriakan pembunuhan terdengar dari belakang. Bunuh! Bunuh dia! Aku menoleh dingin melihat gerombolan orang itu. Siapa yang mau mati? Nanji yang berusaha tidak pingsan mencegah. Takatsu, jangan pedulikan aku, cepat pergi. Aku memandang dingin pria berambut putih. Jangan takut Peri Nanji, Subei pasti akan melindungimu. Wah, Elder Su malah datang sendiri. Kalau begitu, mati saja di sini. Begitu pria berambut putih selesai bicara, ia melambaikan tangan mengeluarkan aura pedang darah. Pedang King Ting tiba-tiba terbang dari kotak pedang, langsung menghancurkan aura pedang yang datang. Sementara itu, aku cepat mengaktifkan kartu pengalaman Tao Penyatuan yang tersisa. Dalam satu napas, auraku langsung naik ke puncak Tao Penyatuan. Aku mengangkat Jinanyu berdiri. Aku kasih kesempatan lagi, siapa yang mau lihat neraka? Pria berambut putih terkejut mundur setengah langkah. Tidak mungkin, puncak Tao Penyatuan. Elder Su benar-benar menyembunyikan kedalamannya. Aku mendengus dingin, langsung mengabaikan mereka sambil menggendong Nanji pergi. Pria berambut putih dan yang lain tidak berani menghalangi, hanya bisa melihatku pergi dengan congkaknya. Pedang King Ting ditambah kitab pedang Jalan Raja, bahkan yang biasa mencapai penyeberangan pun tidak berani bentrok dengan Subei. Ini harus segera dilaporkan ke Yang Mulia. Setelah berpikir sebentar, pria berambut putih memberi isyarat pada yang lain untuk ikut dulu. Ia merasa aku agak aneh. 5 menit kemudian, saat aku membawa Peri Nanji kabur, tiba-tiba berhenti. Aura kuat di sekujur tubuhku langsung hilang. Aku terus berlari sekuat tenaga, hati sakit seperti ditusuk. Kartu pengalaman terakhirku hilang. Melihat pria berambut putih di belakang tiba-tiba kecepatan, hatiku langsung ciut. Gawat, mereka tahu kelemahanku. Peri Nanji, mengapa kau sendiri ke sini? Tapi kakakmu janji ketemu Subei di Pedang Dongting. Sampai sana kita aman. Tapi saat aku sampai di Pedang Dongting, di permukaan danau hanya ada seorang nelayan sedang memancing. Aku tidak mau menarik orang tua ini ke masalah, langsung berteriak, "Hei, siapa di depan? Lari!" Tapi orang tua ini seperti tuli, bengong memandangiku, lari membawa serangan telapak tangan ke arahnya. Saat aku pikir nyawa orang tua ini tidak akan selamat, tiba-tiba ia menekan topinya. Dengan cepat menarik pancingnya, langsung membawa ombak besar menghancurkan semua serangan telapak tangan. Pria berambut putih dan yang lain melihat langsung berhenti.
hati-hati berdiri di tepi danau bertanya keras. Boleh tahu senior setengah penyeberangan ini siapa? Aku yang bersembunyi di perahu terengah-engah bingung. Rasanya orang tua ini agak familiar. Orang tua itu mengayunkan pancingnya. Bocah wuh, berikutnya kau perhatikan baik-baik. Saat pedang melambai, ombak bergulung. Melihat ombak besar yang dibawa aura pedang, pria berambut putih bertahan kalang kabut sambil hati jadi ciut. Ini kita pedang. Si tua Sangguan Wendao ternyata belum mati. Aku mendengar langsung terpana. Sangguan Wendao? Bukannya itu nama guruku yang murahan? Lalu aku tertawa terbahak-bahak. Hahaha, aman. Prinanji sekarang aman. Melihat orang tua itu bisa membangkitkan ombak besar hanya dengan sedikit aura pedang, mataku dipenuhi kekaguman. Guruku benar-benar hebat. Pria berambut putih melihat Sangguan Wendao masih mau bertindak, langsung ketakutan berteriak mundur. Tapi baru saja berbalik, suara dingin terdengar di telinganya. Setelah mengejar muridku, mau pergi, tinggalkan semua. Suara lengkingan naga yang menakutkan tiba-tiba bergema. Naga air yang terbentuk dari aura pedang membuka mulut lebar, menyemburkan beberapa pedang air, langsung memblokir jalan mundur pria berambut putih dan yang lain. Sangguan Wendao memandang dingin ke suatu tempat. Sudah lama melihat, masih tidak mau keluar. Sesaat kemudian beberapa pusaran air menusuk dari permukaan air ke arah itu. Saat pria berambut putih dan yang lain hampir habis sekaligus, sebuah tangan besar tiba-tiba muncul dari kekosongan, langsung meremukkan pedang air yang menyerang. Pria berambut putih senang melihat orang yang datang. Yang mulia datang menyelamatkan kita. Sangguan Wendao tenang memandang pria berbaju ungu. Kau dalangnya? Aku sudah lama menunggu di sini. Lalu ia membuka jubah rumput, berdiri. Biarkan aku lihat, wajah apa yang tersembunyi di balik topeng itu. Pria berbaju ungu tanpa takut berdiri dengan tangan di belakang. Tak disangka, ketua Sangguan yang hilang bertahun-tahun ternyata ada di sini. Tapi hanya dengan ketua Sangguan sendiri, mungkin belum cukup untuk membuka topengku. Aku yang sudah sembunyi di samping heran melihat Nanji. Masih ada petarung ulung? Apa yang kakakmu lakukan sampai mereka mati-matian mengejarmu? Nanji sudah tersiksa dingin sampai tidak bisa bicara. Hanya bisa memelukku erat mencari kehangatan. Merasakan hawa dingin mengerikan dari tubuh Nanji, aku tak bisa menahan menggigil. Cepat mengeluarkan pil darah memberikannya. Tapi tiba-tiba Nanji membuka pakaiannya, memperlihatkan otot dadanya yang besar. Aku menelan ludah, berpura-pura tenang. Pri Nanji, sadarlah, guruku pasti ada cara menyelamatkanmu. Nanji sekarang mana bisa dengar. Tangannya meraih ke dalam bajuku. Tolong aku. Saat memegang masa depan, barulah wajahnya tersenyum puas. Merasa kakak Ji digenggam tangan dingin, aku langsung tidak tahan. Ini apaan lagi? Guru di depan bertarung mati-matian. Aku di belakang dibawa adik sahabat main kejar-kejaran. Benar-benar tidak pantas jadi manusia. Sangguan Wendao juga kesal melirik ke sini. Bagus, muridku yang baik. Lalu memanggil pedangnya, menunjukku. Bocah, sini pedangmu. Sebelum aku sempat beraksi, pedang Kingping sudah tak sabar terbang ke sana. Sangguan Wendao yang dikelilingi dua pedang aura langsung naik satu tingkat. Bocah, kita pedang total 24 jurus. Jalan Dewa 17 jurus, Jalan Raja 7 jurus. 10 jurus pertama Jalan Dewa satu pedang. Setelah itu, setiap tambah satu jurus, butuh satu pedang lagi. Ini baru benar-benar pedang pembantai dewa. Sekarang guru hanya punya dua pedang. Jurus ini perhatikan baik-baik. Pedang ke-11, dari tempat tak terlihat. Hanya lihat dua pedang membawa kekuatan tak terhingga, menghancurkan cap tangan darah pria berbaju ungu. Pria berbaju ungu serius membuka kitab kuno di tangannya. Pedang ke-11, lalu tanpa menoleh langsung kabur. Saat itu aku tenggelam dalam merasakan makna pedang ke-11, sama sekali mengabaikan gerakan Nanji. Sampai ia menjulurkan lidah kecilnya, menjilat telingaku, barulah aku tersadar. Panik menarik Nanji serius berkata, Pri Nanji, jangan macam-macam. Tapi bagaimanapun, Nanji tetap memelukku erat tidak mau lepas. Saat pedang Kingping kembali ke kotak pedang, aku baru malu menggaruk kepala. Hehe, Sube memberi salam pada guru. Sangguan Wendao kesal mendengus. Oh, sekarang tahu panggil guru. Lalu memandang Nanji yang memelukku erat. Tubuh Yin maksimal, ini Kaisar Timur. Setelah menyegel hawa dingin dalam tubuh Nanji, Sangguan Wendao baru membawaku kembali ke perahu kecil. Bocah, pernah dengar tubuh Yin maksimal? Yin adalah kekosongan agung, Yang adalah pusat agung. Yin bulan juga malam berkembang, Yang matahari juga siang berkembang. Aku menopang dagu berpikir sebentar. Ini kan cerita klise obat pasangan Yin Yang. Belum selesai, aku terkejut melihat guruku. Sangguan Wendao mengangguk ambigu. Guru sudah beritahu obatnya padamu. Masalah wanita ini, serahkan padamu. Lalu tersenyum getir. Bertahun-tahun ini pasti susah untuk kalian. Pasti kakak sepupumu sangat membenci guru. 1000 tahun lalu, pamanku Sangguan Bieli tidak mati di tangan kultivator gurun, malah mati di bawah formasi pengorbanan darah. Aku berkerut melihat Sangguan Wendao. Bencana gurun akan datang. Dunia ini harus ada yang berdiri melakukan sesuatu. Sangguan Wendao menghabiskan anggur di cangkirnya. Berdiri hendak pergi. Melihat itu, aku cepat bertanya, pernah dengar kitab gurun, guru?
Sangguan Wendao berhenti menoleh. Itu kan metode kultivasi kultivator gurun. Bagaimana dengan kitab menelan langit? Tidak pernah dengar. Aku mengeluarkan salinan kitab menelan langit memberikannya. Guru, lihat ini. Baru buka beberapa halaman, ekspresi Sangguan Wendao sudah jadi sangat serius. Siapa lagi yang tahu kitab ini? Setelah berulang kali mengingatkanku tidak boleh bocorkan kitab ini, Sangguan Wendao pergi sendiri. Sementara itu, aku memanggil sistem. Oh, sistem, bisa ganti hadiahnya jadi pedang nggak? Mendapat penolakan diam dari sistem. Aku tidak bisa menahan menghela napas. Sepertinya nanti harus keliling kumpulkan pedang terkenal dunia. Baru kembali ke kabin, Nanji langsung memelukku. Tolong aku. Aku berpura-pura tenang mendorong Nanji. Pri Nanji, ini membuatku sulit. Tapi Nanji mana peduli. Menarik kerah bajuku langsung berbaring. Tolong aku. Pri Nanji, kalau tidak mau, sekarang masih ada waktu. Ulangi kata-kata ini. Kekuatan bersama, udara malam bercampur. Pri tidak bicara, Subei anggap setuju. Perahu mulai bergoyang. Keesokan paginya, teriakan marah malu tiba-tiba bergema di danau. Beraninya kau. Nanji menutupi dadanya. Wajah penuh amarah. Kau berani memelukku? Dan padaku? Aku merayu melambaikan tangan. Pri Nanji maafkan. Subei juga terpaksa. Nanji sudah hilang akal marah, langsung memberiku tendangan tinggi. Tapi karena tidak terbiasa dengan stocking hitam di kakinya, tidak seimbang, langsung duduk di tubuhku. Aku dan dia adalah sahabat bersumpah, tapi dia malah mengincar tubuhku. Aku tidak menyangka reaksi Nanji setelah kejadian sebesar ini. Cepat menjelaskan. Saat itu situasi genting, Subei terpaksa. Lagi pula, waktu itu aku minta persetujuanmu. Nanji mendengar tambah marah. Kalimat kekuatan bersama, udara malam bercampur itu bisa kubaca saat itu. Masih lihat apa? Aku menurut membelakangi. Aku kali ini hanya menyalurkan energi yang padamu. Sebenarnya cairan yang mengandung energi yang paling efektif. Aku masih mau menjelaskan situasi saat itu, tapi dipukul baju yang dilempar. Diam kau. Di sisi lain, di markas Kaisar Timur, Ratulin bersandar di pagar memandang jauh. Nanyu, jangan sampai ada apa-apa padamu. Lalu ia mengepal tangan. Si bajingan Subei, pasti dia yang merusak Nanyu. Setelah Nanji ganti baju, aku tak sabar bertanya mengapa dikejar. Nanji asal jawab kebetulan bertemu. Saat itu aku melihat punggung Nanji yang familiar. Tiba-tiba sadar sesuatu. Nanji, Ji Nanyu. Aku langsung memutuskan menggodanya. Omong-omong, di tempat suci, aku dan kakak Ji pernah membicarakanku. Oh, bicara apa? Aku bilang sama kakak Ji, adikmu menolongku. Subei tidak bisa membalas, hanya bisa menikahi dirinya. Nanji berhenti menoleh memandangku. Lalu, aku melesat memegang kedua tangannya. Lalu kakak Ji setuju menikahkanmu denganku. Nanji langsung meledak. Kau ngawur, tidak ada itu. Mataku penuh senyum licik berhasil. Kau bukan kakak Ji, dari mana tahu tidak ada? Nanji diam memalingkan muka. Sekarang aku sebenarnya Kaisar Timur atau Nanji? Bercanda. Peri sekarang badan sudah lebih baik. Aura jahat di tubuhmu gimana? Di Gununggu Kerajaan Nanfeng ada petunjuk tentang aura jahat. Aku mau cari ke sana. Tapi Peri, guruku bilang solusi terbaik hawa dingin dalam tubuhmu hanya dengan berdua. Belum selesai, Nanji langsung bangun mendorongku. Aku ada urusan. 3 hari lagi aku tunggu di Danau Dongting. Bersamaan, Menteri Kerajaan Dongfeng menemui Ratulin. Kaisar Selatan kali ini mengirim utusan minta Provinsi Hua. Jelas mau mengambil keuntungan dari hilangnya Kaisar. Ratulin juga pusing. Beberapa ratus tahun Kaisar berkuasa, melakukan banyak hal besar. Karena itu juga banyak musuh dari keluarga besar. 3 pangeran daerah juga dibayangi berbagai sekte. Lalu bertanya lagi, utusan yang dikirim Kerajaan Nanfeng siapa? Penasihat kerajaan dan putri bijaksana Konfusian, Li Jijun. Di sisi lain, Li Jijun memegang gulungan buku, termenung memandang keluar jendela. Liu Jijan baru masuk kota Luo, sudah buru-buru ke istana Anan. Lucu, apa mereka yakin Kaisar Timur tidak akan kembali? Setelah Nanji pergi, aku di perahu hanya berbaring 3 hari. Saat itulah aku teringat satu hal. Gawat, kutang Ratulin masih di tanganku. Saat aku berpikir bagaimana menghancurkan bukti, langit tiba-tiba hujan gerimis. Bersamaan, aku heran melihat air sungai ini mendidih. Apa di bawah ada sesuatu? Apa perubahan karena pertarungan guru? Atau aku si terpilih bertemu nasib baru? Hanya ragu sebentar, aku langsung melompat ke air. Semakin dalam, suhu air sekitar cepat naik. Bahkan energi spiritual tidak bisa sepenuhnya menahan rasa terbakar ini. Saat sampai dasar sungai, aku cepat melihat cahaya api dari celah batu. Api dalam air, ini harta langit dan bumi level apa? Aku bersemangat membuka batu di atasnya. Cahaya pelangi langsung menerangi seluruh dasar danau. Bunga teratai api mekar di dasar danau. Di atasnya ada kristal yang bentuknya sangat familiar. Di istana Anan, Ji Pingseng sedang santai minum anggur di halaman. Kepala rumah tangga buru-buru melapor. Pangeran, Liu Zizeng sudah berdiri di depan istana setengah jam. Ji Pingseng tinju menghantam meja. Bangsat itu.
Begitu mencolok datang ke istanaku, pasti sudah tersebar ke seluruh kota Luo. Suruh dia pergi. Kepala rumah tangga mengiyakan mau menyampaikan. Tiba-tiba, Ji Pingseng memanggilnya lagi. Tunggu, suruh ke Taman Opera. Lalu ia memandang dalam ke selatan. Kaisar Selatan benar-benar hebat. Apa Jinanyu jatuh ke tangannya? Sesaat kemudian, Ji Pingseng tanpa menoleh mengejek. Kakak Zizan benar-benar menjebak Ji. Liu Zizan hormat memberi salam. Tidak berani. Aku datang bawa kejutan untuk pangeran. Ji Pingseng menoleh dingin. Ji terkenal tidak berguna. Tidak paham maksud kakak Zizan. Liu Zizan cepat bangun memberi salam. Aku lancang. Mohon maaf pangeran. Ji Pingseng acuh melambaikan tangan, menyuruhnya lanjut. Kaisar Selatan berjanji akan bantu penuh pangeran naik tahta. Imbalannya hanya provinsi Hua di hulu sungai Chang. Ji Pingseng tenang terus nonton opera. Kakak Zizan salah orang. Ji ini sampah. Lagi pula, apa Kaisar Selatan yakin adikku tidak akan kembali? Liu Zizan tersenyum duduk. Pangeran pernah dengar formasi pengorbanan darah. Besok sidang istana akan jelas. Setelah menyimpan harta langit dan bumi aneh ini, aku berangkat kembali ke tempat suci, pamit pada putri suci. Tapi saat sampai depan kamar Yaoyan, gadis Dieyi ini menghalangi tidak mau aku masuk. Bibi sedang kultivasi, tidak boleh masuk. Aku malas berdebat dengan gadis bodoh ini. Nona Dieyi salah paham. Subei mau pergi, ini khusus pamit. Dieyi memalingkan kepala, tetap tidak boleh. Tak disangka meridianmu cepat pulih. Benar-benar orang baik tidak panjang umur. Aku balas memukul kepalanya. Nawur, aku orang baik. Tapi gadis bodoh ini tidak mau rugi, langsung menggigit tanganku, tidak mau lepas. Meski Dieyi tanpa kekuatan tidak sakit gigitannya, aku tetap tidak sungkan menampar pantatnya. Dengan sedikit tenaga, langsung melempar dia. Aku akan bilang pada Bibi, kau ganggu aku, dasar mesum. Aku tidak bisa menahan menghela napas. Dasar bocah, cerewet banget sih. Dieyi mendengar itu langsung kaku. Si iblis ini panggil aku bocah. Usiaku yang terlahir kembali bisa jadi nenek moyangmu. Lalu ia berjalan ke sampingku. Hei, kau mau kemana? Pertama, aku tidak disebut hei, namaku Subei. Aku mau ke perbatasan selatan. Begitu kata-kataku keluar, mata Dieyi langsung penuh ketakutan. Dia tetap mau ke perbatasan selatan. Apa yang akan datang tetap datang. Setelah bimbang sebentar, Dieyi gerakannya canggung meracau. Tidak ke perbatasan selatan, boleh tidak? Aku penuh tanda tanya mau tanya sebabnya. Pintu halaman tiba-tiba terbuka. Tentu tidak boleh. Boleh minta Elder Su masuk ke halaman sebentar. Ada urusan pribadi mau bicara. Aku sederhana rapikan pakaian, tantang melirik Dieyi, baru tegak masuk ke halaman. Dieyi curiga melihat pintu tertutup. Kapan Bibi jadi dekat dengan Subei? Ini tidak biasa. Baru masuk halaman, aku hormat memberi salam. Subei memberi salam putri suci. Belum selesai ngomong, aku terkejut melihat pemandangan depan. Yaoyan memakai baju dari ujian hati iblis, bersandar di dinding, tangan melipat, menatapku dalam. Sesaat kemudian, Yaoyan tiba-tiba muncul di depanku. Aku benci kau. Kau adalah iblis hatiku. Kalau tidak ada Xiaoji, mungkin aku benar-benar jatuh cinta padamu. Aku bingung melihat Yaoyan tiba-tiba emosi. Kukira karena aku menunda-nunda membuatkan es krim untuknya. Jadi segera aku ucapkan permintaan maaf. Yaoyan terdiam sejenak mendengarnya. Maaf? Hanya itu? Ia menoleh dengan penuh kekecewaan. Sudahlah, aku ingin es krim. Kalau terlambat, tak bisa makan lagi. Kalimat ini justru ku mengerti. Putri suci, apakah Anda akan melewati tribulasi lagi? Yaoyan dengan penuh minat menyilangkan tangan dan menatapku. Elder Su punya pandangan tertentu. Aku menggenggam tangan Yaoyan dengan lembut. Di sebuah buku yang kubaca ada tertulis, jalan keabadian pahit dan dingin, mengapa tidak mencari teman seperjalanan? Wajah cantik Yaoyan mendadak memerah. Dasar kamu. Ia marah menarik kerah bajuku. Kau kira aku sama seperti perempuan lain? Lalu mendorongku dengan dingin. Kau sudah punya begitu banyak kekasih, masih belum cukup? Aku tak menyangka alasan kemarahannya adalah ini. Segera dengan suara berdesis yang sudah kulancarkan. Iya, belum cukup. Aku orang yang sangat egois, tak bisa meninggalkan perasaan tulus apapun, dan tak tahan melihat sisa rasa sakit di matamu. Sampai di sini, aku agak lega, melambaikan tangan memutuskan benang merah yang menghubungkan kami berdua. Mungkin ini takdir terbaik di antara kita. Saat aku bersiap mengucapkan kata-kata perpisahan pria brengsek untuk mengakhiri hubungan ini, Yaoyan sudah menangis terseduh-seduh dan menerjang ke pelukanku. Subei, bisakah kau berjanji padaku? Jika benar saatnya aku memutuskan keterikatan duniawi, kau berjanji akan membantuku mengingat segalanya. Aku memeluk pinggang ramping Yaoyan, mendesah. Baik, aku berjanji. Lalu menatap langit dengan melankolis yang tak terkira. Kenapa ada nuansa seperti film Kimi no Na wa ya? Di sisi lain, Liu Zizan yang telah menonton opera seharian bersama Pangeran Anan baru kembali ke kediaman dan langsung bertemu Li Zijun. Li Zijun menyapa dengan tenang, tapi pelayannya menegaskannya dengan keras. Anda menemui Pangeran Anan, mengapa tidak melapor pada Nona Zijun dulu?
Setelah pelayan selesai bicara, Li Zijun baru menenangkan. Duo R tidak sopan, mohon maaf Paman Zizan. Duo R malah semakin marah. Nona, dia jelas-jelas tidak menghargaimu. Melihat tuannya dan pelayan ini beraksi berduet, pandangan Liu Zizan semakin gelap. Ia membungkuk sembarangan dan berbalik pergi. Memang Putri Ruseng, dalam situasi seperti ini masih bisa tenang. Li Zijun membelai kepala Duo R dengan lembut. Besok ada rapat di hadapan Kaisar. Jangan pikirkan ini lagi. Keesokan paginya, Ratu Lin mengerutkan kening melihat intelijen di tangannya. Liu Zizan bertindak begitu semena-mena. Apakah Kaisar benar-benar sudah... Wilayah tak boleh sehari tanpa penerus. Saat Kaisar kembali, aku pasti harus memberinya keturunan. Baru bisa memutuskan pikiran para pangeran itu. Setelah sidang dimulai, Li Zijun dan Liu Zizan menghadap Ratu Lin bersama. Sidang ini masih membahas apakah wilayah Huazu akan dikembalikan ke wilayah Nangfenggu. Ada usul apa para hadirin? Liu Zizan segera membungkuk. Wilayah Nangfenggu meminjamkan Huazu 1000 tahun lalu pada wilayah Dongfenggu untuk menghalau kultivator gurun. Sekini meminta Huazu dikembalikan. Mengapa membahas hal sepenting ini tanpa kehadiran Kaisar Dong? Apakah Kaisar Dong tidak peduli atau bahkan sengaja menghina? Mendengar ini, Ratu Lin marah besar. Kau mempertanyakan wilayah Dongfenggu? Liu Zizan kedipan mata menunjukkan sikap meremehkan. Hamba tidak berani. Mohon Ratu Lin jangan mudah merusak hubungan persahabatan dua wilayah. Suara itu jatuh. Seluruh ruang sidang langsung sunyi. Liu Zizan tak tahan tersenyum. Berhasil. Kaisar Dong pasti tidak bisa kembali. Li Zijun di sampingnya kedipan mata menunjukkan keheranan. Sumber tenaga ilahi menelan langit ternyata wilayah Nangfenggu. Apakah Kaisar Nan tahu? Apakah Ayah tahu? Misi ini sebenarnya cukup dengan Liu Zizan sebagai penanggung jawab. Mengapa harus membawaku? Apa mereka mengincar 3 pusaka rumenku? Memikirkan ini, Li Zijun segera berbisik pada Duo R. Duo R, ikuti Paman Ryu pergi dari Luodu lebih dulu. Temui Paman Ersia, baru kembali menjemputku. Nyawa Zijun kuserahkan pada Duo R. Saat Li Zijun memberi instruksi pada Duo R, Liu Zizan kembali menekan Ratu Lin. Yang mulia Ratu, keengganan Kaisar Dong untuk bertemu sangat mempengaruhi hubungan antar wilayah. Mohon Kaisar memberikan pedangnya. Ratu Lin paham, ini adalah niat terselubung. Jika Kaisar Dong tidak muncul hari ini, wilayah Dongfenggu pasti akan terjadi kerusuhan. Melihat Ratu Lin diam, Liu Zizan memberi isyarat pada rombongan di belakangnya. Semua utusan membungkuk serempak. Hamba asing mohon bertemu Yang Mulia Kaisar Dong. Ji Pingseng melihat ini hampir tak tahan tertawa. Rencana Kaisar Nan berhasil. Ratu Lin terdesak, bersiap membentak untuk mengalihkan topik. Ketika sosok berbusana mewah muncul di pintu Balairung. Baru setengah hari tidak muncul, kalian sudah berani meminta Huazu. Siapa sebenarnya yang merusak hubungan antar wilayah? Tekanan dari tahap Du Jejing langsung memenuhi seluruh ruangan. Seketika memaksa Liu Zizan dan kawan-kawan bersujud. Li Zijun heran melihat Kaisar Dong yang lewat di sampingnya. Itu aura Guru Yangqi. Ada apa ini? Jinanyu berjalan pelan ke depan Ratu Lin. Pulang dan beritahu Kaisar Nan. Jika ingin Huajo, suruh dia sendiri datang bicara padaku. Dengan kemunculan Kaisar Dong, perundingan berakhir begitu saja setelah memberitahu rencana pada Ryu lagi. Li Zijun tinggal sendiri di Luodu untuk kembali bersama rombongan. Setelah urusan ini selesai, tibalah waktunya untuk menjadi murid. Entah apakah guru akan pergi ke wilayah selatan seperti kehidupan sebelumnya. Ia memandang patung kayu di tangannya, bergumam. Guru, Jijun hampir menemukan kebenaran. Di kehidupan ini, apakah masih akan ada kuil Dewa Kota? Masihkah akan ada cahaya senja yang tak tidur semalaman? Di dalam istana, Ratu Lin yang ketakutan lama, matanya berkaca-kaca dan langsung menerjang ke pelukan Jinanyu. Kau ingat untuk kembali, kukira kau benar-benar celaka. Lalu ia melepaskan Jinanyu, mundur 2 langkah, perlahan melepas semua perhiasan di kepalanya. Nanyu, aku ingin meminta seorang anak darimu. Jinanyu langsung macet. Bagaimana aku bisa memberimu anak? Masa harus ada tongkat ajaib? Ratu Lin bersandar di pelukan Jinanyu. Nanyu, wilayah tak boleh sehari tanpa penerus. Jika nanti kau benar-benar celaka, aku tak berani membayangkan bagaimana kacaunya wilayah Dongfenggu. Jinanyu tahu Ratu Lin berkata benar. Ia memang butuh keturunan untuk menstabilkan wilayah. Saat itu bayanganku muncul lagi di pikirannya. Jika pinjam benih, sepertinya bukan tidak mungkin. Tapi Ratu Lin melihat Kaisar Dong lama tidak merespon, langsung mengerutkan kening. 2 alur air mata mengalir di pipinya. Ini masih perlu dipikirkan. Sudah ratusan tahun, di hatimu bahkan tidak ada tempat sedikit pun untukku. Jinanyu dengan lembut menghapus air mata Ratu Lin. Hal ini memang harus diagendakan. Tapi aku baru-baru ini harus pergi ke wilayah Nangfenggu. Hari-hari ini kamu sudah bersusah payah. Tapi Ratu Lin bukannya terhibur. Wajahnya malah semakin suram. Nanyu tiba-tiba menggunakan gerakan dan nada bicara seperti ini. Kok mirip sekali dengan si Jalang itu? Dan si Jalang yang disebut Ratu Lin itu saat ini sedang berpelukan manis dengan Putri Suci.
Subei, di akhir-akhir ini, bolehkah aku mencoba rasanya berciuman? Mendengar ini, aku buru-buru mundur beberapa langkah. Yaoyan, hal seperti ini jangan gegabah dilakukan. Orang yang gegabah tentu tak bisa dicegah dengan dua kalimat. Yaoyan langsung mendorongku hingga jatuh, menciumku dengan penuh gairah dan dominasi. Sudah aktif sampai segini, kalau masih menahan diri, aku ini pria apa? Jadi aku langsung berbalik menguasai, membalikan posisi menindih Yaoyan dan terus menciumnya. Lama kemudian, Yaoyan yang penuh pesona menjilat bibirnya. Bagaimana? Sudah kenyang? Aku melihat kaki mulus Yaoyan, berdeham. Su belum sampai setidak tahu malu itu. Yaoyan mengikuti pandanganku, menggerakkan jari kaki dengan nakal. Elder Su suka kaki perempuan? Tak disangka Elder Su punya hobi seperti ini. Tertangkap basah, aku langsung marah dan berteriak. Aku ini pria terhormat, terkenal dari sekte pedang. Mana mungkin punya hobi menyimpang seperti itu? Jangan asal bicara. Yaoyan tersenyum manis, mengangkat kaki menyentuh pilar air yang membasuh tubuhnya, langsung memberiku godaan basah kuyup. Aduh, tidak sengaja basah. Bisakah Elder Su bantu melepasnya? Aku tak menyangka di dalam, Putri Suci ternyata memakai renda. Terakhir kali lihat benda ini di situs yang kugertak dengan tidak memberi ulasan lama. Yaoyan tak peduli pikiranku, mengangkat kaki mulus terus menggambar lingkaran di perutku. Cepat, lepas celananya dulu. Pria mana yang tahan godaan seperti ini? Jadi, kepala kecil langsung mengendalikan kepala besar, menyentak celana jeans Yaoyan. Saat aku akan melanjutkan langkah berikutnya, Diyi tiba-tiba muncul. Kalian sedang apa? Gerakanku langsung kaku, aku dan Yaoyan sama-sama terdiam. Lama kemudian, baru kujelaskan dengan keringat bercucuran. Su sedang memberikan terapi rahasia kuno pada Putri Suci, namanya pijat refleksi kaki. Metode ini bisa melancarkan peredaran darah kultivator, melembutkan meridian sekaligus meningkatkan elastisitasnya, mengurangi risiko putus, serta meningkatkan penyerapan dan penggunaan energi spiritual. Lalu aku mengedip-ngedipkan mata gila-gilaan pada Yaoyan yang sedang pura-pura jadi udara. Kamu juga cepat bilang sesuatu dong, aku benar-benar tidak tahan lagi. Hasilnya, Yaoyan tidak hanya tidak berbicara, malah karena pijatanku langsung mengerang manja. Diyi melihat ini langsung panik. Bibi, kamu kenapa? Yaoyan dengan wajah merah berpura-pura tenang. Tidak apa-apa, mungkin terapi Elder Su mulai bekerja. Ada yang kau cari dariku? Diyi membuka kotak di tangannya, berkata padaku. Hei, Dua Bau Pavilion mengirimkan ginseng karang untukmu, mau tidak? Kalau tidak, kubuang saja. Aku asal jawab, taruh saja di sana. Lalu mulai fokus mengendurkan pangkal paha Yaoyan. Gadis perawan ribuan tahun mana tahan rangsangan seperti ini. Langsung tanpa menjaga penampilan terus-terusan mengerang. Hei, pengirim ginseng bilang juga kepala Dua Bau Pavilion menunggumu. Aneh sekali Bibi, menurutmu untuk apa naga dari Laut Utara itu mencarinya? Mendengar ini, aku tak bisa berhenti menggerakkan tanganku. Gadis kecil dari Laut Utara itu. Sayangnya gadis kecil itu hanya punya tanduk naga. Kalau ada ekor lagi pasti sempurna. Saat itu, Yaoyan yang sudah lama diam tiba-tiba berkata, DR kan ingin menjadi murid Elder Su. Setelah Elder Su kembali dari perjalanan ini, pergilah ke sekte pedang. Mendengarnya, aku melirik Diyi. Hati suci tercerahkan, tubuh tanpa kebocoran. Masih lagi anak terpilih berkarma merah. Aneh, kenapa semua wanita berkarma merah yang pernah kulihat ingin menjadi muridku? Yaoyan melanjutkan. Murid-murid di bawah Elder Su, level kultivasinya jauh melampaui teman seumuran. Kamu sudah tertinggal terlalu jauh. Lalu ia menatapku serius. Diyi, kedepannya kuserahkan pada Elder Su. Begitu kata-kata ini keluar, air mata Diyi langsung mengalir. Bibi kok seperti sedang menyampaikan pesan terakhir. Tribulasi kali ini juga lebih awal dari kehidupan sebelumnya. Apakah karena Subei? Aku berjanji serius pada mereka berdua. Karena Nona Diyi bersedia menjadi murid Su, Su pasti akan memperlakukan sama. Ginseng karang itu anggap saja hadiah persembahanmu. Yaoyan mendengarnya langsung tak tahan. Elder Su memang murah hati. Ginseng karang Laut Utara, meski disebut Raja Ginseng, tetap hanya benda duniawi senilai 5 juta Spirit Stone. Badanku langsung kaku. Jadi benda yang terdengar hebat ini ternyata hanya ginseng biasa. Di saat yang sama, Ratu Lin yang menjaga kamar kosong sedang memberi hadiah pada dirinya sendiri dengan penuh nikmat. Mengapa Kaisar tidak mau berhubungan denganku? Apa yang dia sembunyikan dariku? Setelah melepaskan diri, Ratu Lin bangun untuk mandi, tapi mendapati korset putih bertema Phoenix miliknya hilang. Pencuri mesum mana lagi yang mencurinya? Dan aku, setelah berpisah dengan Yaoyan dan Diyi, tiba-tiba ingin mempelajari kitab pedang. Tapi tak lama kemudian, aku frustrasi melempar kitab pedang. Aku memang sampah, kesadaran pedang guruku masih begitu perkasa. Jika bisa mengumpulkan 8 pedang suci, satu kesadaran pedang pasti punya kekuatan menghancurkan langit dan bumi. Saat aku tenggelam dalam hayalan, Jinanyu tiba-tiba muncul di belakangku. Ada apa? Masih ada teknik yang tidak bisa dipelajari Elder Su? Aku menoleh menyapa tanpa semangat. Perinanji, kau sudah kembali? Jinanyu menunduk, membelai rambut di pelipisnya dengan lembut. Yah, urusan sudah selesai. Penampilan elegan dan anggun ini membuatku hampir meneteskan air liur. Itu apakah tubuhmu tidak nyaman sekarang? Jinanyu langsung kaget dalam hati. Sial. Jadi aku malah mengantarkan diri sendiri. Lalu ia berteriak buru-buru.
Tidak ada masalah. Aku dengan lembut memeluk Jinanyu dari belakang. Tapi aku ada masalah. Meridian baru saja sembuh sudah digigit, ditendang, bahkan digoda sampai tidak puas. Tentu kalimat terakhir tidak berani kukatakan, tapi tetap saja membuat Jinanyu agak bingung. Kalau begitu, Elder Su ingin bagaimana? Aku mendekatkan telingaku dan berbisik pelan. Aku ada satu cara, killing long itu. Dan juga, Jinanyu mendengarnya langsung memerah malu, mendorongku sambil membentak. Jangan harap, aku tidak peduli, memeluknya lagi. Aku tidak bohong, itu adalah energi yang paling pekat di dunia. Lagi pula, sebelumnya kamu jelas-jelas menikmatinya. Jinanyu menggigit bibir bawah, ragu lama. Jika benar efeknya sangat bagus seperti katamu, hanya sekali ini. Tidak lama kemudian, Jinanyu yang seluruh tubuhnya hanya mengenakan korset, malu-malu keluar dari kamar ganti. Aku memeluk pinggangnya dengan lembut. Korset Peri Nanji sangat cantik, tapi sekarang saatnya melepas ya. Setelah keduanya bertemu secara terbuka dan duduk di bak mandi, aku mengeluarkan mutiara linglong kolam dingin. Kalau begitu, kita mulai. Saling mengambil kebutuhan saja. Jinanyu malu-malu berjongkok di depanku, dengan serius memberikan pijatan mulut pada aku. Beberapa saat kemudian, Jinanyu berdiri, mengusap sisa cairan putih di sudut bibirnya. Hanya sekali ini? Iya, hanya sekali ini. Lalu aku langsung menyelam ke dalam air. Subei selalu sopan dan tahu adat. Mengerti segala sesuatu harus saling memberi dan menerima. Suara Jinanyu yang menahan diri segera terdengar di bak mandi. Di sana tidak boleh, cepat berhenti. Keesokan paginya aku terbangun oleh rangsangan kesemutan yang kuat. Ingin mengangkat tangan dan menggeliat. Menoleh, ternyata Nanji sedang tertidur pulas dengan lenganku sebagai bantal. Saat aku ragu ingin membangunkannya, mendengar gumamannya pelan. Pengen punya anak rasanya. Aku bisa punya anak. Perkataan ini membuatku kaget. Buru-buru ingin membangunkannya. Tapi pintu saat itu diketuk Yaoyan. Elder Su belum bangun. Aku benar-benar tidak tahan. Kenapa adegan konyol seperti ini harus terulang lagi? Beberapa saat kemudian, Yaoyan agak canggung menasihati Jinanyu. Guru tahu energi yang sangat bermanfaat untuk tubuhmu, tapi jangan berlebihan. Jinanyu terbungkus jubahku, berpura-pura tenang. Guru mencari Elder Su ada keperluan apa? Mendengar ini, Yaoyan tak bisa menahan kekecewaan, menunduk. Aku ini apa? Pihak ketiga? Hatinya masam, ia bangun bersiap pergi. Subei, kau janji padaku, perlakukan Jinanyu dengan baik ya. Saat ini, aku canggung sampai bisa mengorek sebuah villa tepi pantai dengan kaki. Tidak tahu bagaimana menjelaskan. Tapi Jinanyu dengan tajam menemukan keanehan. Tiba-tiba muncul rasa krisis. Guru menginjakan kaki di jalan abadi ribuan tahun. Di sampingnya tidak pernah ada pria. Kenapa justru dia? Kebetulan saat itu, aku dan Yaoyan berbicara bersamaan. Yaoyan, sebenarnya aku... Begitu kata-kata keluar, aura Jinanyu langsung gelap. Guru sering datang ke kamar Elder Su. Kedipan mata Yaoyan menunjukkan tantangan. Tidak sering, hari ini kebetulan saja. Tapi kamu sudah lama tidak bertemu. Kenapa bahkan sifatmu berubah? Takut guru merebut priamu? Jinanyu menunduk, memperlihatkan sedikit cahaya di dada. Masa iya, Subei kultivasinya rendah? Kalau bukan karena kebetulan adalah jalur yang murid bahkan tidak mau meliriknya. Guru juga begitu kan? Yaoyan tersenyum, tidak bicara, melambaikan tangan mengeluarkan batu giok merah. Baru-baru ini melihat Elder Su mempelajari beberapa jurus terakhir kitab pedang. Tahu kamu sangat butuh pedang terang. Beberapa ratus tahun lalu di kediamanku di Dao Xuantian, selain menemukan batu ajaib yang Elder Su pecahkan, juga ada pedang yang tidak bisa dicabut. Mungkin ini juga adalah jodoh Elder Su. Setelah memberikan giok padaku, Yaoyan berbalik pergi tanpa menoleh. Melihat ini, aku tak tahan ingin mengejarnya menjelaskan, tapi baru melangkah. Tekanan menakutkan dari tahap tribulasi langsung menekanku, membuatku berhenti di tempat tidak bisa maju. Jinanyu memelukku dari belakang, bersandar di punggungku tanpa bicara. Nanji, untuk apa ini? Dia gurumu. Jinanyu mendengarnya, wajahnya langsung suram. Kau juga tahu itu guruku. Di sampingmu sudah ada begitu banyak wanita, masih belum cukup. Menggodaiku lalu menggoda guruku. Kau menikmati kebahagiaan bersama. Ingin kami guru murid sama-sama menghangatkan ranjangmu. Subei, pria berkemampuan punya 3 istri 4 selir itu normal. Jinanyu memandangku dengan memohon. Aku hanya meminta satu hal. Mulai sekarang, apapun yang ingin kau lakukan akan kuikuti. Bahkan boneka yang kemarin tidak kau izinkan pun boleh. Janji padaku, lupakan guru ya. Di pikiranku terus muncul bayangan masa laluku dengan Yaoyan. Es krim yang dijanjikan belum dibuat, juga berjanji setelah tribulasinya akan membantunya mengingat segalanya. Bisakah ini dilupakan begitu saja? Aku memandang wanita di pelukanku dengan rasa bersalah. Maaf Nanji, aku tolak. Jinanyu langsung menarik kerah bajuku dengan kuat. Biarkan aku tenang dulu. Lalu ia melepas jubahku. Dengan marah melepas kancing korset. Aku dengan sedih membantunya duduk. Jangan marah. Bagaimana kalau energi dingin tidak bisa dikendalikan? Sebentar lagi, aku harus pergi ke Duobao Pavilion. Juga urusan Diei menjadi murid. Belum selesai bicara, Jinanyu sudah mendorongku dengan marah ke tempat tidur. Lagi-lagi naga dari laut utara itu, lagi-lagi Diei. Energi dinginku tidak bisa menunggumu selama ini. Lalu ia menyentak korsepnya, membuangnya sembarangan, menindihku dan mulai menggoyangkan ranjang dengan bersemangat. Di sisi lain, Xiao Ruoqing duduk melamun di halaman dengan muram. Turun salju ya, guru tidak ada, sepi sekali. Karena bosan, ia mulai berkeliaran. Saat melewati halaman Molly, tiba-tiba melihat pakaianku.
Xiao Ruoqing langsung senang berlari ke halaman, tapi ternyata hanya orang-orangan jerami yang memakai bajuku. Molly yang hanya mengenakan satu lapis pakaian dalam keluar dari pintu, bersandar di pilar bertanya, "Kamu sedang apa?" Kakak senior, Xiao Ruoqing yang agak cemas segera menjelaskan, "Itu ketua sekte sudah kembali, nanti akan merekam lampu nyawa jiwa murid baru sekte pedang." Kakak senior sengaja datang memberitahumu. Lalu ia tidak menunggu jawaban Molly, langsung melarikan diri dari halaman. Molly tidak mengejarnya, tapi kembali ke kamar, melepas satu-satunya lapisan pakaian dalam, mengambil celana dalam bekas yang entah kapan dicurinya, mendekatkannya ke hidung, menghirup dengan penuh nikmat. Ah, ini aroma guru. Lalu ia meraih pedang di sampingnya, mulai melepaskan diri dengan ganas dan bersemangat. "Guruku, Molly harus memperlakukanmu bagaimana?" Xiao Ruoqing menemukan Jian Niang mengulangi hal yang sama, lalu mengajak Molly kembali ke sekte pedang. Saat itu, Zhen Jianting sedang memberikan pidato pada murid baru. Melihat Xiao Ruoqing bertiga, langsung dengan antusias menyapa semuanya. "Ayo, sapa ketiga kakak senior ini. Ini adalah 3 murid langsung dari puncak Bujian, juga hanya 3 murid Elder Su." Saat ketiganya tersenyum membalas sapa para murid, pupil Molly tiba-tiba menyusut, mengangkat tangan menunjuk seorang murid dan bertanya keras, "Siapa namamu?" Pemuda yang ditunjuk terpana, lama baru sadar, membungkuk. Murid baru Mofan memberi salam pada senior Mo, senior Xiao, senior Jian. Xiao Ruoqing melihat orang ini, wajahnya juga menjadi suram. Dia juara pertama murid baru sekte pedang di kehidupan sebelumnya. Orang ini pernah melaporkan guru mempraktikkan tenaga ilahi menelan langit, berkali-kali membahayakan nyawa guru. Lalu tiba-tiba berubah menjadi santo suci baru Wu Huake. Mengapa Molly menyapanya sendiri? Jangan-jangan dia juga hidup kembali seperti aku. Jadi dia kenal Mofan. Molly untuk pertama kali tanpa menyembunyikan menunjukkan niat membunuh yang kuat. "Mofan ya, aku ingat kamu." Lalu tidak peduli semua yang bingung, berbalik pergi dengan wajah gelap. Anak ini tidak boleh dibiarkan. Dalam perjalanan ke aula lampu nyawa jiwa, Xiao Ruoqing curiga memandang Molly. Kenapa menyapa Mofan sendiri? Kalau ku bilang anak ini aura luar biasa, aku langsung tertarik, percaya? Begitu kata-kata keluar, Xiao Ruoqing langsung menghunus pedang menodong dada Molly. Kau menganggapku bodoh. Kau sebenarnya kau apa?" Molly kesal mendesis, lalu perlahan mengucapkan 2 kata, "Menelan langit." Tangan Xiao Ruoqing yang memegang pedang gemetar. Bagaimana dia bisa tahu menelan langit? Sedang mengujiku? Saat mereka berdua hampir bertengkar, Jian Niang di samping tiba-tiba menggenggam tangan mereka berdua. Tersenyum manis menarik mereka ke aula lampu nyawa jiwa. Pingxin melihat suasana harmonis bertiga agak tidak terbiasa. Kenapa tiba-tiba hubungan ketiganya jadi baik? Sangguan Wendao melihat ketiganya membungkuk hormat, puas mengangguk. Bagus, bocah itu memang pandai menerima murid. Tapi saat kesadarannya menyapu Jian Niang, tak tahan mengerutkan kening. "Gadis kecil, bisakah kau beritahu siapa ayah kandungmu?" Xiao Ruoqing berdua melihat ini segera menjelaskan. Jian Niang bisu, tidak bisa bicara. "Mohon kakek Sangguan memaklumi." Sangguan Wendao tertawa terbahak-bahak, lalu memandang Pingxing. "Pingxing, tahukah kamu ada jenis takdir bernama takdir kata sejati? Di antara kultivator, ada fisik bawaan yang ucapannya adalah hukum. Suara seperti guntur, maknanya nyata. Fisik seperti ini begitu mempraktikkan jalan kebenaran, adalah kekuatan paling menakutkan di dunia. Jadi tidak diterima dunia fana. Jika tidak salah lihat, kamu adalah takdir kata sejati." Jian yang terdiam memandang Sangguan Wendao. "Jika aku bisa lebih kuat, guru tidak akan kecewa kan?" Dan setelah Sangguan Wendao memeriksa dengan teliti, ternyata meridian Jian Niang sengaja disegel. Semua orang mendengarnya segera bertanya cara mengatasinya. Pil surga bumi Yuan Huang tingkat 1 yang legendaris bisa memecahkan belenggu fisik Jian Niang. Hanya pil ini sulit dicari. Hampir tidak ada yang pernah melihatnya. Xiao Ruoqing berdua mendengarnya langsung terkejut. Kakek bilang, pil surga bumi Yuan Huang tingkat 1? Sangguan Wendao mendesah. Iya, hanya pil ini mungkin sudah hilang hampir 10.000 tahun. Pingxing segera menghibur. Jian Niang jangan putus asa. Xiao Bebe pasti bisa menemukan jodoh ini. Xiao Ruoqing berdua mendekati Sangguan Wendao, serius sekali mengonfirmasi lagi. Kakek yakin pil surga bumi Yuan Huang tingkat 1? Setelah mendapat jawaban pasti, mereka tidak bisa menahan senyum. Waktu itu di Tanah Suci, yang diberikan Kaisar Dong pada guru adalah pil ini kan? Sangguan Wendao melambaikan tangan memanggil 3 lampu nyawa jiwa. Kalian tutup mata, jalankan teknik, lepaskan seberkas jiwa, masuk ke lampu nyawa jiwa ini. Setelah merekam lampu nyawa jiwa, ketiganya sudah tidak sabar menghubungiku. Dan saat itu, aku sudah berbalik menyerang, bergulat berkeringat dengan Jinanyu. Saat sampai di momen genting, papan giok lampu nyawa jiwa berbunyi. Halo, guru bisa dengar? Kenapa aku dengar suara ciprat-ciprat air? Pipi Jinanyu langsung merah padam, menendangku jatuh dari tempat tidur. Aku penuh kekesalan mengambil papan giok. Kalian mencari guru ada urusan penting? Guru, kakek guru sudah kembali. Katanya Jian Niang adalah takdir kata sejati legendaris. Hanya meridiannya sengaja disegel. Guru, ingat Kaisar Dong? Kakak Cing ingat Kaisar Dong di Tanah Suci memberi guru 1 pil surga bumi Yuan Huang tingkat 1 kan?
Kalau pakai pil ini memecahkan belenggu fisik, Jian Niang bisa bicara. Mendengar kabar baik, aku tidak bisa menahan senyum. Langsung memutuskan komunikasi, bersiap bertarung lagi. Meski tidak mendengar jawabanku, Xiao Ruoqing tetap bersemangat menggenggam tangan Jian Niang. Setelah guru kembali, Jian Niang bisa bicara. Dan di sisi lain, Jin Nanyu tidak menerima undanganku bertarung lagi, malah mengusirku keluar. Ambil barangmu, cepat pergi. Aku buru-buru menangkap boneka Yang. Sayang, hati-hati jangan jatuh, boneka Yangnya hanya segini. Setelah dimarahi lagi, aku puas datang ke Duobao Pavilion. Tapi setelah berputar-putar di kolam air besar tengah lama, tidak menemukan bayangan gadis kecil naga, jadi berjongkok mengaduk-aduk kolam. Kolam renang sebesar ini sayang hanya digunakan gadis kecil naga sendiri. Lebih baik diubah jadi pusat pemandian. Saat itu, seekor naga putih tiba-tiba menyembur keluar dari kolam, menggigit kepalaku dan menggoyang-goyangkan dengan Dila. Dalam keadaan darurat, aku cepat-cepat meraih tanduk naga untuk menstabilkan diri. Gadis kecil ini cepat lepas gigit. Ao Yue wajahnya merah padam, kembali ke wujud manusia. Dasar mesum, keterlaluan. Aku mengangkat wajah gadis kecil naga. Sudah menunjukkan wujud asli, kenapa tidak terus menakut-nakuti? Katalah, memanggilku dengan ginseng karang berharga seperti ini, pasti ada konspirasi. Ao Yue kesal melepaskan tanganku, mendengus kesal, baru mengajakku ke ruang tamu. Elder Su, silakan duduk. Aku menyiapkan beberapa hidangan dan arak sederhana. Tidak tahu sesuai selera Elder Su tidak. Duduk, aku bertanya lagi. Tidak tahu kali ini pimpinan Ao memanggilku untuk. Belum selesai bicara, suara kunyahan terputus-putus. Ao Yue sambil mengunyah lobster yang lebih besar dari kepalanya, heran bertanya. Apa yang Elder Su katakan tadi? Su ingin tahu pimpinan Ao memanggilku untuk apa? Bangsa nagaku bisa meniup angin menurunkan hujan, jadi banyak rakyat mendirikan kuil memuja dan berdoa untuk cuaca baik. Tapi 370 tahun lalu, Sungai Chang meluap, menyebabkan bencana banjir hebat, tanggul jebol ribuan mil. Saat itu, Ao Yue tiba-tiba berbalik arah. Hal yang akan dibicarakan selanjutnya, bisakah Elder Su menjaganya rahasia? Aku mengelus dahi mendesah. Artinya, hal selanjutnya, apakah Su harus dengar? Aku tidak peduli mau dengar atau tidak, tapi kakek bilang, setiap pemegang pedang Qingping adalah pria sejati penegak keadilan. Ao Yue meletakkan gelas dengan keras. Banjir ribuan mil 370 tahun lalu karena aliran Sungai Chang terbalik. Itu adalah rencana bangsa nagaku. Mendengarnya, aku buru-buru menutup telinga. Hal yang terdengar seperti rahasia besar begini, jangan beritahu aku. Ini memaksaku naik kapal bajak laut. Ao Yue senang melirikku. Kamu pasti heran, kenapa bangsa nagaku melakukan ini? Jika karma ini melekat, bangsa naga pasti binasa. Tapi semua ini terpaksa. Tribulasi 1000 bangsa ribuan tahun lalu, kultivator 21 wilayah bersama melawan invasi kultivator gurun. Saat itu, Sekte Pedang Dunia mengerahkan 800 dewa pedang, pedang dewa besar Sangguan Bieli untuk menghentikan kultivator gurun menyeberangi Laut Utara. Tegas menusukkan pedang ke kolam naga. Kolam naga mengandung kekuatan darah bangsa nagaku, adalah tempat penting keluargaku melepaskan diri dari kefanaan. Tusukan ini meski menyelamatkan 21 wilayah, tapi ratusan tahun tidak ada yang bisa mencabut pedang ini, menyebabkan fondasi keluargaku rusak parah. Jadi, Perdana Menteri Qi memikirkan satu cara. Saat itu aku tidak bisa menahan komentar. Ide bodoh ini menggunakan Sungai Chang jebol untuk menghanyutkan pedang itu. Hasilnya akhirnya tidak berhasil. Ao Yue yang mabuk mendengarnya langsung meneteskan 2 alur air mata. Ayahku tidak tega melihat Sungai Chang mengamuk di dunia. Akhirnya dengan tubuh naga memotong Sungai Chang. Jatuh dengan tubuh naga hancur, jiwa dan roh punah. Subei, kau bisa mendapatkan pengakuan pedang Qingping. Tentu juga bisa masuk kolam naga mencabut pedang. Tapi kolam naga hanya orang bangsa naga yang bisa masuk. Bagaimana aku membantumu? Ao Yue malu memalingkan muka, berbisik pelan. Menikahiku. Lamaran mendadak ini langsung membuatku kaget. Pimpinan Ao, lelucon seperti ini jangan sembarangan. Asal kau menikahiku adalah menantu istana naga. Tidak hanya bisa masuk kolam naga, juga bisa mendapat penciptaan di dalamnya.